Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 20 April 2019, malam Fijri Paskah, Hari Raya Wafat dan Kebangkitan Kristus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sudah wafat, tetapi Ia sendiri pernah berjanji bahwa Ia akan bangkit dari alam maut. Nah, penginjil Lukas memberi kesaksian ini. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, para wanita pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Penginjil Lukas menggunakan bahasa simbolis pagi-pagi benar. Tentu suasananya masih gelap. Ini menjadi simbol kegelapan manusiawi kita, namun ada kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus sebagai terang. Tetapi kenyataan, para wanita ini bingung karena mereka hanya melihat makam kosong. Perjalanan iman mereka memang baru mulai bertumbuh untuk melihat Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Itu sebabnya mereka dicerai oleh dua malaikat dalam rupa dua pemuda. "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Saudara saya terkasih, bagaimana reaksi para rasul yang semuanya kaum pria? Mereka tidak percaya ketika para wanita, yakni Maria Magdalena, Yohana, dan Maria Bunda Yakobus menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Petrus ketika pergi ke kubur juga menemukan makam kosong, dan yang ada padanya hanya rasa heran dengan makam Yesus yang kosong. Walaupun para murid dan para wanita sudah melayani komunitas hampir setiap hari ada bersama Yesus, saat itu adalah saat yang tepat di mana mereka harus membuktikan sebagai orang yang percaya. Saudara saya terkasih, sebagai orang beriman dan percaya, sakramen baptis membuat diri kita mati dan bangkit bersama Kristus. Hidup lama diubah menjadi hidup baru.
Sakramen baptis mempersatukan kita dengan Kristus, menyaturagakan kita dalam wafatnya di salib, sehingga membebaskan kita dari kuasa dosa dan membuat kita bangkit dengan Dia untuk hidup tanpa akhir. Kita dibebaskan dari dosa, direbut dari kematian, dan hidup dalam kemuliaan kekal bersama Yesus. Saudara saya terkasih, sabda Tuhan pada malam Paskah ini sangat menguatkan kita untuk semakin percaya pada Tuhan yang menebus kita melalui Yesus Kristus, terang dunia. Janji Tuhan sempurna dan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Mari kita juga menyadari dengan sakramen baptis kita dikuduskan untuk layak disebut anak-anak Allah. Selamat Hari Raya Paskah, saudara-saudariku. Tuhan, malam ini aku berjaga-jaga dan merindukan kebangkitan-Mu. Semoga Engkau juga bangkit dalam diriku untuk menjadi sempurna sesuai kehendak-Mu. Amin.